mengenal sosok Apri Sujadi lebih dekat. Sore itu, silir-semilir angin berhembus menyapa kesunyian. Udara segar menemani satu persatu langkah seorang pria di daratan yang penuh pepohonan, sejuk, hening, dan nyaman. Hingga ia duduk di atas kursi kayu di teras pondok sederhana yang tertata rapi. Merenung sejenak, menjauh sebelum mengucapkan satu persatu kisah dari dirinya. Sesekali ia menghela nafas, kemudian menyeruput segelas air kopi yang mulai menghangat buatan sang istri. Pria 43 tahun itu pun mulai memperkenalkan diri. Ya, ia adalah Apri Sujadi yang hampir 5 tahun lalu memimpin Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Apri memulai kisah dari keluarganya semasa kecil. Tidak banyak orang yang mengenal kehidupan Apri semasa kecil. Kisah ini bukan untuk membanggakan diri, bukan pula untuk membagi duka nestapa masa lalu. Ini adalah bagian dari proses kehidupan yang mungkin berarti bagi kita semua, terutama bagi generasi muda untuk menatap masa depan yang cerah. Apri lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya pensiunan pegawai PT Antam, sementara sang ibu yang sangat dicintainya adalah seorang ibu rumah tangga. Ia dibesarkan di dalam keluarga dengan 24 bersaudara. Tidak mudah bagi orang tua menghidupi dua lusin anak-anaknya. Apri melewati masa kecil di kawasan Kolong 6 Kijang. Pria murah senyum itu pun menjalani pendidikan sekolah dasar di Kijang, sebuah kota yang cukup ternama di Pulau Bintan. Kemudian melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kijang dan SMA Antam Kijang. Tamat SMA, pria energik yang merupakan putra ke-22 dari 24 bersaudara itu sempat resah, galau membayangkan kesulitan dari orang tuanya ketika membesarkan satu persatu anak-anaknya. Dengan jumlah anggota keluarga sebanyak itu, tentu beban orang tua untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga sangat besar. Belum lagi kebutuhan sekolah anak-anak dan lainnya yang menjadi tantangan maupun cobaan berat bagi ayahnya. Tanpa seragam sekolah, Apri Sujadi semasa kecil tinggal di kampung Kolong 6 Kijang dengan rumah berdinding papan yang sangat sederhana. Beranjak masuk sekolah dasar, Apri kecil diantar ke sekolah oleh orang tuanya. Apri pun sempat mengalami masa-masa sulit, sama seperti sejumlah teman-temannya di sekolah. Persoalan perekonomian keluarga terkadang membuatnya harus menerima kenyataan. Tidak ngoyo, namun juga tidak pasrah. Sang ayah kerap menggenggam erat tangannya penuh semangat seolah ingin memberi pesan. Ini perjalanan hidup yang harus dilewati. Bukan pasrah, tetapi ikhlas dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ibunda tercinta pun senantiasa memberi kecupan hangat di keningnya sambil berdoa dengan penuh harapan. Belayan lembut jari jemari ibu di kepalanya sampai sekarang masih dapat dirasakan begitu indah. Saya semasa kecil sempat mengalami rasa tidak percaya diri karena awal masuk sekolah tidak punya seragam lengkap. Saya membayangkan beban ayah saya dengan gaji tak seberapa harus menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya yang banyak. Ucap Apri mengenang masa kecilnya. Beberapa minggu di sekolah, Apri pun mulai terbiasa dengan kekurangannya dan bangkit seperti harapan kedua orang tuanya. Ia kembali percaya diri. Di dalam benaknya, tanpa seragam pun tetap harus bersekolah menggapai pendidikan yang bermanfaat untuk masa depan yang cerah. Memasuki usia remaja, kejadian masa kecilnya pun terulang kembali ketika ingin masuk sekolah menengah pertama, juga tanpa seragam sekolah layaknya teman-teman seangkatannya. Ia semakin paham kondisi ini harus dilewatinya dengan senyuman karena keterbatasan orang tuanya. Begitu pula ketika masuk sekolah menengah atas, terulang untuk ketiga kalinya. Ia tetap merasa percaya diri bergaul dengan teman-temannya. Apri semakin dewasa. Ia merasa tidak memiliki seragam sekolah dan terkadang harus menahan selera untuk membeli makanan di sekolah yang dia sukai. Tidak membuatnya gundah gulana. Berkat doa ibu dan kegigihan ayah mendorong Apri tetap bersemangat untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita. Ia pun tetap bersyukur karena di balik kesederhanaan itu terdapat hikmah yang besar yang mampu menjadikannya sebagai orang yang tidak cengeng dan tetap tabah dalam menghadapi cobaan. Hikmah yang terpenting yang selalu diingatnya sampai sekarang, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Selalu ada jalan terbaik yang diberikan Allah. Berusaha dan berdoa adalah kunci dalam menjalani hidup dan kehidupan yang tidak selalu indah. Kita tidak sendiri, ada Allah yang selalu memberi jalan. Jalan yang terkadang di luar nalar dan pemikiran kita yang terbatas. Maka bersyukur adalah kata yang tepat sebagai wujud dari doa-doa yang diijabah oleh Allah, kata Apri. Apri melanjutkan kenangan dalam kehidupannya.
Di balik kisah itu, ia pernah tertunduk sedih merona ketika memulai cerita tentang seragam sekolahnya yang digunakan untuk adik-adiknya. Ketika tamat sekolah, pakaian yang sudah lusuh dan tipis itu dipergunakan lagi oleh adik-adiknya. Kondisi itu tidak dapat dihalau oleh keinginan agar kedua adiknya memperoleh seragam sekolah yang baru karena dibutuhkan. Ketika kedua orang tua tidak memiliki uang yang cukup, Apri semakin kuat dan termotivasi melihat kondisi itu, hingga ia bertekad melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Semasa remaja, Apri tidak hanya dikenal sebagai anak yang baik dan pintar, ia juga seorang guru, tetapi bukan guru di sekolah, melainkan guru ngaji di lingkungan kampungnya. Apri remaja yang mulai fasih mengaji dipercaya guru ngajinya untuk membantu anak-anak di bawah usianya. Apri pun mendengar dan mengarahkan cara membaca Al-Quran kepada anak-anak di kampungnya. Pergumulan masa kecil Apri, si anak kampung ini, mengubah kehidupan yang sulit menjadi ceria. Ia sosok yang suka bercanda dan pintar menyimpan derita tentang derita keluarganya kala itu. Ia tidak ingin cerita itu justru memberatkan orang-orang yang mendengarnya.